warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Nabila Alia Ramadhani, NPM A1G018-120 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Saya di sini merupakan salah satu peserta KKN Universitas Bengkulu periode 94 dalam anggota kelompok 206. Baiklah, di sini saya ingin menjalankan salah satu proker saya. Kemarin saya sudah menjalankan satu proker saya tentang bagaimana cara memakai masker yang baik dan benar. Dan kali ini saya akan menjalankan satu proker saya lagi, yaitu tentang bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk berbisnis rumahan. Oke, baiklah, di video kali ini saya akan membahas satu proker saya, yaitu tentang bagaimana cara kita untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat media untuk berbisnis rumahan. Misalnya saja, ketika kalian ingin menjual sesuatu barang, entah itu barang, makanan, atau yang lain-lainnya, kalian tidak perlu untuk menjualkannya ke pasar atau ke rumah. Kalian cukup di rumah saja, karena kita juga memikirkan kondisi saat ini, yaitu saat pandemi virus corona seperti ini, kita dituntut untuk di rumah saja. Jadi saya di sini mencoba untuk memberikan video edukasi tentang cara kita agar kita bisa tetap berjualan, berbisnis dari rumah, dan memasarkannya lewat media sosial kalian. Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang cara memanfaatkan teknologi informasi tersebut, saya memiliki video bagaimana atau peluang apa saja yang kita bisa manfaatkan melalui media sosial. Berikut videonya, silakan disaksikan. Tidak bisa dipungkiri, pandemi yang terjadi saat ini memukul telak banyak industri dan pelaku bisnis di dunia, tak terkecuali Indonesia. Tapi pandemi juga membuka peluang agar para pelaku bisnis lebih kreatif berkomunikasi dengan konsumennya. 4 pelaku bisnis berikut ini sukses memanfaatkan situasi pandemi jadi peluang. Setidaknya kamu bisa belajar dari mereka. Yang pertama, 4Days. Sebelum pandemi, mereka memproduksi pakaian berbahan organik yang ramah daur ulang. 4Days bahkan menerima pakaian bekas konsumen untuk didaur ulang jadi sesuatu yang bermanfaat. Setelah pandemi, 4Days membuat kampanye donasi 10 masker bagi tiap konsumen yang membeli satu produknya. Mereka juga menjual masker yang hasil penjualannya digunakan untuk donasi masker. Strategi ini dilakukan karena 4Days dengan cepat menganalisa kebutuhan terpenting konsumen saat ini. Yang kedua, Bride.com. Bisnis pernikahan termasuk salah satu bisnis yang paling terdampak pandemi. Bride.com justru memanfaatkannya dengan menerbitkan cerita dari vendor dan konsumen yang batal melakukan pernikahan karena pandemi. Kini cerita-cerita itulah yang menghiasi halaman depan Bride.com. Hasilnya, banyak orang yang tertarik dengan cerita yang otentik dan relatable. Bride.com mungkin akan dijauhi pengiklan jika kontennya menyulitkan bisnis pernikahan. Tapi setidaknya mereka akan punya kedekatan lebih kuat dengan pembaca yang berpotensi jadi calon konsumen di masa mendatang. Yang ketiga, Peloton. Awalnya mereka fokus menjual alat kebugaran beserta kelas kebugaran virtual dengan beragam paket yang disesuaikan kebutuhan konsumen. Setelah pandemi, Peloton justru memperpanjang kelas kebugaran virtual gratisnya hingga 3 bulan. Bagikan konten yang mendukung konsumen, tapi pastikan sifatnya saling menguntungkan. Konsumen mungkin senang dengan kelas kebugaran virtual gratis, tapi setidaknya Peloton mengantongi email mereka yang berpotensi jadi pelanggan di masa mendatang. Yang keempat, Toyota. Sebagai salah satu perusahaan besar, tentunya berat jika melakukan kampanye pemasaran di tengah pandemi ini. Tapi Toyota tetap melakukan pemasaran dengan cara membuat kampanye digital yang proses keseluruhannya hanya dilakukan via aplikasi Zoom di ruang keluarga si model iklan. Jika perusahaan sebesar Toyota bisa tetap membuat iklan dengan apa yang dimiliki, berarti kamu pun bisa. Ingat, masa-masa yang buruk seperti sekarang jangan dijadikan alasan untuk melakukan pemasaran yang buruk juga.
Banyak konsumen yang masih bersedia mendengarkan, bahkan melakukan aktivitas pembelian. Tapi mereka hanya akan membeli dari perusahaan yang memecahkan masalah, bukan malah menambah masalah. Jadi, tetap semangat berjualan ya. Oke, baiklah, itulah salah satu video bagaimana cara kiat kita belajar pemasaran di tengah pandemi seperti ini. Karena adanya corona yang dimulai pada tahun 2019, makanya dinamakan COVID-19, membuat ekonomi Indonesia menjadi menurun. Maka dari itu, dengan cara kita memulai bisnis online, kita akan mencoba untuk mempertahankan ekonomi kita masing-masing. Dengan cara seperti ini akan mempermudah kalian untuk menghasilkan uang dari rumah tanpa harus keluar rumah. Karena kita di posisi sekarang kan sangat dituntut untuk berada di rumah saja. Dan pastinya banyak sekali pekerja yang sudah PHK karena banyak perusahaan yang tidak sanggup untuk membayar gaji mereka yang mempunyai karyawan yang cukup banyak. Jadi terpaksa sebagian karyawan harus di PHK. Maka dari itu cara ini sangat ampuh, insya Allah sangat ampuh untuk kalian yang ingin memulai bisnis baru dari rumah. Dan itu video tadi yang saya tampilkan tadi merupakan salah satu kiat belajarnya bagaimana cara kita untuk memulai bisnis di tengah pandemi seperti ini. Kemudian saya mempunyai video salah satu cara kita memasarkan produk dari aplikasi, baik itu bisa dari Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain. Saya akan memberikan satu contoh bagaimana cara kita memasarkan produk melalui Facebook, karena kan kalau anak muda yang berjualan pastinya mempunyai Instagram, mempunyai WA, banyak teman-temannya di WA. Nah, bagaimana jika yang berjualan itu ibu-ibu atau bapak-bapak? Pasti sangat susah kan bila harus melalui Instagram atau WA. Jadi di sini saya akan memberikan salah satu contoh penjualan melalui Facebook. Kan biasanya di Facebook itu orang sering berjualan di marketplace. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara untuk menjualkan suatu barang melalui marketplace Facebook. Pertama, kamu harus mempunyai aplikasi Facebook Lite. Kalau sudah ke download di Play Store, kemudian kita buka Facebook Lite ini. Oke, kalau sudah masuk ke Facebook Anda, kemudian kita tekan pojok garis 3 atas ya, ini pojok kanan atas. Oke, kemudian kita cari scroll ke bawah dan diklik yang ini ya, marketplace ini, klik ya, tunggu. Oke, kemudian kita klik jual ya. Saya akan memposting sebagai contohnya saja. Kita klik jual ini. Oke, kalau sudah kita klik kategori, pilih. Sebagai contoh saya akan memposting makanan ya. Saya akan memposting makanan lidi ya. Sebagai contoh saja kita klik makanan. Oke, kemudian ini apakah yang Anda jual? Ini ya, mie lidi ya, biar di pencarian Facebook itu saat mencari mie lidi itu mudah. Harga 6.000 ya. Kemudian kita tampilkan hubungan penjual di tawaran Anda, kita nyalakan. Oke, saya akan berganti lokasi ya. Bentar. Lokasi Kebumen.
Oke, kemudian klik keterangan ya. Keterangannya sangat mudah ya. Keterangannya seperti tadi, jual milidi bumbu basah Rp 6.000 per bungkus ya, bungkus. Oke, beraneka rasa. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Lokasi ya, lokasi Kerombong. Nomor telepon ya, 0896 112 9791. Oke, kemudian tawarkan sebagai, oke, tawarkan. Kalau sudah, tambahkan foto ya, unggah foto. Oke, kalau sudah, kita cari, scroll ke bawah ini ya, sebagai contohnya saja. Ini milikinya, kita klik. Oke, Mas tunggu, masih loading, belum selesai penggunaan fotonya. Oke, kalau lebih bagus bisa tambahkan lagi foto yang tadi ya. Cuma seperti ini ya, kita terbitkan. Oke, kita bisa menambahkan ya di grup-grup lain postingnya, tidak hanya satu grup doang saat pengiklanan ya. Kita bisa centang seperti ini ya. Ya, segitu saja ya. Kemudian kita bagikan ya, bentar, bagikan. Oke, sudah terbagi ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bisa membantu Anda saat memposting di marketplace Facebook Led. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, yang saya tampilkan tadi merupakan salah satu aplikasi penjualan online dan bisnis online dari rumah. Mengapa saya memilih Facebook? Ya karena yang saya bilang tadi, karena di Facebook itu semua kalangan menggunakan Facebook. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, atau anak muda, anak kecil, pasti banyak sekali menggunakan Facebook. Maka dari itu saya memilih salah satu contoh dari aplikasi Facebook. Dan cara tersebut bisa digunakan oleh seluruh masyarakat di semua kalangan. Ibu-ibu juga bisa, bapak juga bisa, dan anak muda juga bisa. Bagaimana cara kita untuk menjualkan suatu produk yang telah kita hasilkan melalui Facebook? Baiklah, kalau kita sangkutkan dengan proker yang sudah saya jalankan di sekitar masyarakat rumah saya itu, saya menjalankan proker tentang bagaimana cara kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang masih layak pakai. Misalnya seperti baju atau kain bekas yang masih layak pakai, yang bisa kita jadikan masker buatan sendiri, dan kemudian bisa kita jualkan. Jadi saya mengajarkan itu di sekitar masyarakat rumah saya. Dan jika kalian ingin melaksanakan sama seperti saya itu, mencoba membuat produk yang sama seperti saya tersebut, kalian bisa melihat tutorial cara pembuatannya di YouTube saya. Baiklah, dengan masker buatan kita sendiri, kita tidak
tidak memerlukan banyak biaya, hanya menggunakan modal yang sangat sedikit tapi mendapatkan untung yang sangat banyak. Karena di sekarang ini kan kita dituntut untuk terus memakai masker. Nah, daripada kita membeli masker di luar, misalnya di Indomaret atau masker medis yang hanya sekali pakai, itu kan sangat banyak mengeluarkan duit kan, karena kan pakai masker itu tidak boleh terlalu lama, karena paling tidaknya itu berapa jam sekali kita harus ganti. Masker kain aja harus 4 jam sekali kita harus menggantinya kan, apalagi masker medis yang terbuat dari tisu yang cepat sekali kotornya dan harus kita beli lagi. Jadi dengan cara membuat masker buatan sendiri itu bisa lebih menghemat biaya kita, karena kalau jika sudah digunakan itu bisa dicuci dan dipakai kembali. Nah, bagi masyarakat yang sudah mempelajari tentang cara membuat masker buatan sendiri itu yang sudah saya kasih pelatihannya kemarin, itu bisa digunakan sebagai produk untuk berbisnis rumahan, produk yang bisa kalian gunakan untuk berjualan online, yang bisa kalian jualkan melalui Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain. Itu bisa kalian jadikan bisnis untuk mendapatkan uang yang cukup besar. Jadi inilah beberapa video tentang vlogger saya, itu cara memanfaatkan teknologi informasi sebagai media atau alat untuk bisnis rumahan atau alat untuk memasarkan suatu produk barang yang akan kalian jualkan untuk kalian memulai bisnis. Jadi itulah video saya kali ini. Maaf jika saya ada kesalahan dan ada salah kata, atau mungkin video ini belum terlalu lengkap, atau mungkin ada yang kurang. Saya mohon maaf, semoga bisa dipahami, dan terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.